selamat datang di Speak Bola Season 2 Biar Clean. Wah, 2 kata lucu nih. Dokter ngantuk. Ngantuk. Bang. Udah syuting nih, udah syuting. Wah, kayak di gedung anu aja tidur. Gedung apa? Kayak di gedung apa? Gedung nikahan. Oh iya. Apa hubungannya gedung nikahan? Kan habis prasmanan ngantuk. kan Iya, ngantuk. Ngantuk kemarin begadang. Abis apa? Nonton MU kalah. Apa-apa. Emang lucu. Ntar lagi ada yang di UEFA kan? Oh, siapa itu? Amorim. Iya, aduh. Nah, kalau saya bahas itu, ntar kalau kita bahas Liverpool dia kagak mau. Gak apa-apa kok, ini kayaknya yang juara tahun ini Arsenal. Saya santai-santai. Liverpool transisi, santai. Wah, Enggak juga. Masa Arsenal yang juara yakin emang, Tir? Saingannya siapa? Liverpool transisi. Terus Chelsea ya begitu-begitu saja. Ya paling mentok-mentok yang nyaingin Spurs sama Chelsea. Jangan salah loh, hati-hati loh. Hati-hati loh, aku curiga loh nih. Aku tidak meremehkan. Baru 2 pekan aman aja, tenang aja. Aman aja. Iya nanti yang itu, yang jelas MU juara. 5 Degradasi. dari bawah. Dia harus degradasi emang. Dia harus itu kan gini kalau misalkan datang yang mulai kalah happy banget dia. Iya. oh iya, dia tuh Iya, selalu spesialis MU. selalu jadwalnya kosong ketika MU kalah. Selalu ada, pas banget. Kalau MU menang, mamat. Mamat. Oh, bisa gitu Tapi kan ya? MU juga nggak menang-menang. Ya bener ya, tapi setiap MU kalah aku ada di sini. Ada. Iya. Kecuali yang lawan Arsenal kemarin tuh karena ada event-event lari aja. Oh, tapi- lari di mana Tirta emang? Di mana? Bali kemarin di Bali. Oh, lari di Bali. Iya, marathon. Hidup lu lari aja Tirta sekarang ya. Ya freedom bos. Bisa gitu. Ora sih itu gara-gara hobi aja. Sebenarnya yang kemarin lari itu karena ada program buat Berlin Marathon. Oh, mau ikut ke Berlin. Berlin, sekalian nonton bola di sana. Oh, Terus kita mentok di Berliana Lovel. Dia mau Berlin. Dokter Kita Tirta mentok Yang mau lari-lari terus tapi bisa siaran tuh Ibnu Jamil lebih gila itu. Larinya lebih gila, siarannya juga lebih gila itu. Tapi kayak dokter Tirta ini mau lari aja harus ke Berlin ya. Kalau kayak saya gini tinggal jual motor aja lari pasti. Loh kok iso? Nggak punya kendaraan lain. Jadi Ya, Speak Bola kita kembali lagi dengan full team. Dan seperti biasa ditemani oleh narsum kita kali ini ada Kemal Balevi. terima kasih. Living Legend stand up comedy. Salah satu stand up comedian yang sampai saat ini yang punya fanbase cuma beliau. Kok iso? Iya, yang lain nggak ada. Yang lain nggak punya. Ada Maksudnya Kemalisius, Kemalisius. gitu. Kemalisius. Kemalisius. Kemalisius namanya. Kemalisius, ya. Serius? Serius? Iya ada, tapi ya masih ada sampai sekarang Tir, masih ada Tir. Masih aktif. Masih sebenarnya masih aktif, kan lagi jalan promo film juga ya masih aktif mereka. Sempet vakum sih mereka hilang kan. Soalnya gua nggak stand up lagi. Iya. Tapi aku udah punya tandingannya yang dibuat sama Gerald Tiu. Apa? Komunitas Cipong. 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 Cipeng suka musik pong. Oh. Lihat dong. Anda boleh meremehkan tapi musik yang saya cuma ngomong itu Iya, gua udah nonton, udah denger gua tuh. Oh, yang dengerin sampai di 100.000 coy di Spotify. Di remix. Musik itu doang. Musik-musik apa sih? Nah, Di remix gitu, Bang. Jadi umpatannya dia diedit. Jadi remix sama si Di remix. Gerald Tiu. Gerald Tiu. Oh, jadi remix gitu. Remix. Hello Wami. Ya. Halo LMKF. Itu kata-kata saya loh, masa dijadiin kayak gitu. Oh iya, sempat lihat. Gue lihat tuh di Wah, Instagram tapi lu tuh ya. aku aja tuh, wah ini lucu-lucuan, siapa yang dengerin? Beneran dong 100.000 orang dengerin. Ntar lagi ada editannya aku misu-misu. Yang itu enggak, yang apa? Juga mau dibuat sama dia itu. Cuma 100.000. YouTube dari TV boom. Juta tuh. Apa itu YouTube Sorry. TV Boom? Lagu Astagfirullahaladzim. GGS ganteng-ganteng GGS. swag Tir. Reza Arab Octavian Gamers ganteng idaman. Nah, masa nggak Denger tahu? nggak? Enggak. Pernah denger nggak? Awal-awal YouTube boom. Anjay tahu nggak? Anjay tahu, yang Yeezy kan? Nah, Ya Yeezy beda lagi. Aku Abis tahunya itu yang Yeezy. oh dia taunya karena dia sneakers. Dia Musik itu terkenal itu tuh yang mah. Yeezy, soalnya masuk banget itu. Iya, Yeezy itu waktu bikin konten Yeezy belum ada USS tuh.
Belum. Sneaker Dia Society lebih kan maju dari USS gitu. USS belum goreng dia udah buat musiknya. Itu tapi musiknya masuk tuh aku. Suka Iya. itu. Abis itu baru banyak pameran, bukan pameran, apa Tir namanya Tir? Kalau yang raffle. Ya itu raffle sneakers kan. Iya, akhirnya jadi banyak. Gara-gara orang mau nyari Yeezy, nyari Antri-antri. Padahal dia Easy udah kan? buat musiknya. Iya, Pas itu dihujat. nggak apa-apa. Musuh Zaman ini itu. juga. Dok, dia sama kamu sama, musuhnya banyak yang benci. Enggak, tapi pada waktu itu banyak orang yang hujat dia. Setelah dipikir-pikir musiknya tuh relate. Ya emang. Tapi setelah 3 tahun kemudian orang Iya. Visioner. Visioner. Gue banyak sih maksudnya kasus-kasus yang sebenarnya kalau di zaman dulu gue bermasalah, tapi di zaman sekarang relate banyak. Banyak. Gitu, Lu juga ada nggak gitu? Yang Yang komen lo tuh ternyata Oh ada yang makan masker. Ah. Oh cara mencegah penyakit infeksi adalah mangan masker. Dihujat tahu. Dianggap wah Kak, dokter ini menyepelekan. 2 tahun kemudian jadi program. Makan bergizi. Masalahnya Oh iya maksudnya. Maksudnya jadi. Iya. Tapi artinya kan makan bergizi bisa meningkatkan otak, perkembangan sama daya tahan tubuh. Dulu saya dirujak loh. ngomong Masalahnya itu. dulu rambutmu jelek. Iya, Iya sih. warnanya ya. Itu rambutku kayak anak ayam sih emang sih. Tapi emang Jujur, rambutnya kayak anak warna. ayam loh tuh. Tapi nggak mau lagi aku ngecat gitu. Tapi dulu kenapa kamu mewarnai rambut? Iya, Apa? kenapa kepikiran itu, Tir? Emo atau apa? Heeh. Kayak pengen itu tren joker-joker tuh loh. Oh, Joker Jared yang Leto. baru- Jared Leto. Bukan, joker. Ledger. Bukan. Joker yang itu loh, yang Yang mana? Cowok keras. Jawa keras. Bajingan dong. Jawa keren. Bukan. Jawa kere. Itu loh joker yang 2019 yang Oh, yang meme-meme orang baik terlahir dari orang jahat, jahat, gitu. ya, Joker. cerewet lah pokoknya joker lah. Joker yang mana nih? Film Film joker yang Jawa. lagi rilis setelah yang Jared Leto. Oh, yang ini Joken Phoenix. Nah, itu. Oh. Aku warna hijau dulu, luntur tak cat pink. Habis itu setelah sadar tak pikir-pikir sekarang, buat muka wah. Kayak anak ayam. Kayak anak ayam loh. Iya, itu era marah-marah tuh, Tir. Era Lu marah-marah. marah-marah tuh ya. Tapi era belum bulking kayak Belum, gini tapi kan. kalau nggak ada itu kayak nggak ada Tirta yang sekarang. Iya. Kan terkadang Tuhan memberikan rezeki dalam cara yang berbeda. Benar. Itu bener-bener tuh Tirta rambut pink, dia lewat yang bus yang Yeezy itu. Oh, itu momennya pas tuh ya. Pas barengan kita ini. Dan lu belum mulai olahraga kayak sekarang tuh. Belum. Iya, makanya masih stres kan, masih janji Iya, orang. lu juga belum podcast olahraga lu. Hah? Lu kan? Ayo. Dari podcast basket, UFC, bola lo. bola, iya, Paling bisa dia kalau itu. Ya, Jago. gimana? Dokter Tirta ketemu saya pertama juga belum seolahraga ini. Oh iya. Masih makan makanan nggak bergizi. Makan. Yang terakhir itu makan. Terakhir aku Tiga makanan favorit Dokter Tirta. Semua Menurut Jogja. Ya, waktu belum sukses ya. belum sukses ya. Waktu itu aku lihat Yang ketiga. yang ketiga ini tongseng kancil. Tongseng kancil. Yang kedua. Yang kedua dia pernah syuting speak bola, makan roti selainya banyak banget. Bahkan dia selainya nambah lagi bang, beli itu. Iya itu nggak sehat. Yang pertama. yang terakhir Ya. makan karyaga mencret di Jepang. Itu parah sih. Makan karage mencret yang pada waktu nonton timnas tuh aku nggak ngira sih itu. Mencretnya kebanyakan karage. Tapi yang paling parah aku pas nongkrong bahasa Mukti itu pas ngerokok. Lagi bahas bola. Nah itu awal mulanya sebelum sepak bola. Tektokan kita itu terjadi pas bahas itu. Bahas Aku bola. nggak mau dia malah nyebut sendiri. Aku udah Bagi dengar. Fest. Itu aku masih Kelepas. wah, parah tuh rokoknya itu. Oh, sekarang udah berhenti Tir ya? Total. Udah berhenti total. 3 Caranya tahun. gimana? Caranya berhenti rokok Ya, gimana? olahraga itu tiba-tiba berhenti aja, takut mati aja. Oh, takut mati aja. Kirain kayak ada doktrin rokok haram gitu, enggak ya? Nggak ngaruh itu sih. Oh, nggak Orang ngaruh kalau itu ya? lagi suka-suka ngerokok tuh mau ditegur nggak akan ini, nggak akan ngaruh. Terus juga nggak dia ngaruh. dulu nggak Islam dokter itu. Oh, dulu enggak Islam ya? Dulu bener kan? Bener. Tapi pas aku ngerokok kan dari Islam gimana sih? Oh iya ding. Iya. Oke lanjut bang. Ya, tapi kan kalau misalnya ya, apa saja. Ya. Saya kan kalau itu 3 makanan yang Tirta Favorit. suka favorit. Ya. Kan. Yang paling aneh tuh kalau dia karage itu ngadu sama kita. Aku mencet gimana ya? Lah kan dokter dia. Iya. Kenapa nanya sama kita? Nah masa dokter nggak boleh sakit? Ya tapi nanya sama warga kan nggak bisa. Gue juga bingung mau ngasih apaan. Nah, siapa tahu kan aku ada, misalkan kamu tips mengatasi mencret apa? Pegang batu. Ngaruh. Lu pegang batu tuh mencret tuh. Mencret tuh nggak ada mencret tuh nggak ada Salah. kodenya tiba-tiba pret aja keluar. Iya.
Norit lah, beli norit. Ini loh tips-tips yang pengen tahu. Ngerti, cocok. Beli norit tir, gitu pasti ngomongnya kan. Ya tapi kan kalau tadi 3 makanan nih ada juga nih 3 kartu merah akibat pelanggaran ke kepala di scalp corner. Oh gitu, apa aja tuh? Ini kartu merah bisa dikasih bukan cuma karena tackle keras atau handball di kotak penalti ya. Iya. Penalti ya. Tapi ada insiden-insiden di mana kepala lawan jadi sasaran dan itu langsung berbuah hukuman. Dan ini dia 3 momen di mana kepala jadi korban kerasnya pertandingan dan berujung kartu merah. Yang pertama, Cesc Fabregas kick kepala Chris Bruin. Ini. waduh. Waktu masih di Chelsea, Fabregas di kartu merah karena menendang bola ke kepala Chris Bruin. Wis Broom. Bukan tackle tapi tendangan iseng di luar kontrol. Yang bikin wasit. Jangan kontrol. Yang bikin wasit langsung keluarkan kartu merah. Bener-bener kartu merah yang konyol. Jadi kalau yang gue ingat Cesc Fabregas dulu pas pas periode 2010 gue nobar di McD Kemang. Ya kan ada kan dulu kan itu kan dia salah satu sponsor Piala Dunia kan, jadi ngajakin nobar. Terus di depan gue ada cewek-cewek, cakep nih. Pertama manggilnya Fernando Torres, Nando. Ada panggilan akrab ya. Pas Cesc Fabregas diganti Fabregas, cewek ngomong gue, waduh bahaya banget ya. Fabregas. Manly banget 2010. Saya pakai GGS. Iya. Tapi Tio ingatnya cewek-ceweknya ya. Iya normal masih nggak cowok-cowok. Tapi yang betul kata istriku dia dulu playboy. Ya dibahas lagi. Soalnya di McD Kemang, kalau McD yang lain, ayo lanjut Bang. Kalau McD Sarina tutup. Iya. Tutup, itu dia. Ya selanjutnya. Ada Enner Valencia karate kick di Copa America. Ini terjadi kebelut di depan gawang Venezuela. Dan tendangan ala karate Valencia bukannya menyasar bola malah ke kepala lawan. Wasit nggak pakai ampun langsung kasih kartu merah ke Valencia. Copa America selalu punya cerita tentang kerasnya tensi pertandingan. Emang Copa America keras cuy. Itu Keras. Ya ya kan sat. Tapi kan kalau kepala kan bahaya banget tuh, kayak kepala kan emang kalau benturan gitu resikonya banyak ya. Ya cedera kepala berat lah. Apalagi kalau poolnya nyocok mata. Tambah udah mata buta terus habis itu kepala berat. Lanjut ada Liam Roberts, tendangan perobek kepala di FA Cup. Terjadi waktu kiper Millwall, Liam Roberts ngetendang telinga Jean-Philippe Mateta. Lawan Pele. Kalau itu pas Jean-Philippe Mateta. Itu pas apa di sini? Iya. Itu banyak ya data temporal ya di sini. Dan 25 jahitan nggak ada 25 jahitan. Ya kan, tapi kan memang Millwall kan terkenal keras. Bajila emang. Sengaja nih weh. Ini yang nyebabin Mateta habis itu pakai ini terus, pelindung kepala terus. Apakah boleh kita menendang kepala seperti itu ke teman yang tidak bayar hutang? Jangan Mas. Jangan ya. Masa nggak boleh? Masa nggak boleh? Pasti begitu. Kan kita pasti punya teman yang minjem uang, terus tiba-tiba dia postingannya selalu jalan-jalan happy gitu. Iya, masa nggak boleh kita uang? Saya untungnya nggak pernah punya teman begitu ya. Alhamdulillah. Kemal banyak. Aku nggak pernah pinjemin uang ya. Nggak pernah. Kenapa Tir? Pelit. Makanya dia kaya. Kamu kalau mau pinjem jangan ke saya. Kalau minta. Minta Tergantung alasannya ya. tergantung alasan. Apa alasannya kalau Aku misalkan? pernah dikasih. Kenapa alasannya kenapa? Sponsorin tim bolaku. Alasannya jelas. Kalau alasannya jelas, misalkan Sponsorship. alasan pertama kalau kita kasih ada keuntungan, barter atau apa, sponsor. Yang kedua kalau dengan alasan urgent rata-rata timnya saja yang lahiran, mau nikah. Atau datang ke kamu kepalanya udah sengkleh gitu. Tuh bajila ini. Itu kan urgent. Tolong dokter. Yang ketiga kalau ada usaha yang menguntungkan, misalnya punya usaha gitu-gitu. Kalau anak yatim minta doang nggak dikasih. Anak yatim. Tergantung uangnya nanti buat apa. Oh iya, kebetulan saya anak yatim. Boleh dong minta. Nah itu saja. Saya ngomong ini. Boleh. Yo, momen-momen itu nunjukin satu hal penting. Kepala itu harus dilindungi. Di lapangan, tendangan bola disengaja ke kepala atau dasmu koplo, langsung aja bikin kartu merah. Sama kayak di kehidupan sehari-hari, scalpmu itu juga harus dilindungi supaya kuat dan tidak ketombean. Makanya Vidanes harus rawas pakai Clear. Karena Clear jika ketombe dari akarnya, Clear bantu perkuat fungsi pertahanan kulit kepala dalam 7 hari. Atau garansi uang kembali. Check out sekarang di keranjang hitam nih.
Ayo cekot. Nah, dengan clear kulit kepala kuat, ketombe nggak berani balik lagi. Clearly tahan banting. Mas. Ngopi, Mas. Wah, haus. Aus. Wah. Ini udah diantar sama. Diantar nih. Saya tuh cuma 3 minggu loh, nggak kesini. Saya cuma 3 minggu nggak kesini. Sekarang tiba. Wah, Kok bisa gitu? Nggak bisa berword-word ya kan. orang ramas loh di studio. Nggak, lo ngapain sih? Ngapain lo, Bos? Tadi lagi scalp wash, pakai clear. Terus? Enak nih, seger. Seger banget ini, di kepala dingin banget Dingin sini. banget. Iya. Nah, masalah apa-apa. kalian udah di AC aja udah dingin ya kan. Karena kena AC lagi makin dingin. 10 kayak niacinamide juga. Scalp hero jadi kuat. Pertahanan kulit jadi coba keramas. Set. Gini. Bisa nggak gerakan yang bener? Yang bener keramasnya yang bener Nggak dong. gitu, Mas. Keramasan itu membulat. Membulat, Sambil gini. memijat kulit kepala. Nah, Dari depan. Tuh. Dari depan ke belakang. Terutama kepala belakang. Gini. Nah, gini terus. Nah, gitu. Gitu. Makanya Feminis jangan lupa keramas pakai clear scalp wash 7 hari karena jadi scalp hero jadi kuat. Dan Clear, terima kasih. Kamu sudah ada di Sport Hub. Gara-gara kamu semua pelari seger balanya. Udah. Daripada kita ngeliatin orang yang keramas ya, mendingan kita langsung aja masuk ke Bedah Sampai clear Kemal Palevi. Aduh, Pak lu ternyata kan fans MU juga ya? MU cabang Itali tapi. AC Milan. Kan kalau Manchester is blue sekarang, sama Milan is blue kan. Gitu. Jadi ya MU cabang Itali, AC Milan Iya. Kenapa? Oh enggak kira. Iya, tapi salaman dulu. Oh salaman dulu ya. Selamat sudah mendapatkan Mr. Allegri. Nah itu emang bisa? Bisa. Nggak, bayangin ya pas minggu kemarin Juventus menang lawan Parma 2-0. Kita lawan Cremonese aja 2-1 kalah. Walaupun Emil top. Menepis tendangan Luka Modric legend. Ya kan? Tapi kita lawan tim Cremonese aja kalah 2-1 di saat Juventus menang 2-0. Itu saya penasaran kenapa manajemen Milan mengambil Allegri. Semisal Dok ini saya di pulau, saya punya pistol tinggal 1 peluru. Ada ular sama Allegri di situ. Yang saya tembak Allegri sumpah. Mending saya berantem sama ular. Juventus aja menang kan, berarti kan ini tim tahu salahnya di mana kan. Tim Tapi sabar dulu, kita bedah sampai clear Mr. Allegri. Bukan, Nggak usah dibedah Allegri. Tapi memang kebiasaan Italia itu kayak gitu kan, pelatihnya muter-muter aja. Tahu nggak paling ke Italia apa? EVGC menunjuk Gattuso jadi pelatih timnas kan paling. Astagfirullahaladzim. Biar nggak ada yang berani ngelawan. Ya bukan masalah nggak ada beraninya. Sometimes mau be good, sometimes mau be bad gitu kan. Ya, Enggak, tapi aku terima kasih sama Liga Italia loh. Kenapa? Kamu ngasih Chiesa. Wah, itu terbaik itu. Oh iya, kalau Chiesa mah akhirnya musim ini nyetak gol ya. Chiesa kan katanya dipaten si Allegri juga. Dipaksa main terus di semua posisi semua. Emang sampai Chiesa kan terus cedera gak Allegri bener. tanya Mama tuh yang benci banget sama Allegri gara-gara salah satunya bikin Chiesa jadi cedera. Dan itu alasan aku nggak apa-apa Isak nggak masuk. Chiesa. Dan Chiesa tuh berperan juga kemarin pas Liverpool game kedua karena dia kreatornya dia itu. Bang Chiesa Asli itu orang jago banget emang. Chiesa pindah ke Juve itu tantangan dia banyak banget loh. Dia kan dari Fiorentina. Itu serangan mental juga banyak loh dari supporternya Fiorentina. Iya benar. Kan supporter Fiorentina kan benci banget sama Juve. Siapa yang nggak benci sama Juventus sih? Iya, siapa sih yang nggak benci? Gua aja benci. Enggak aku. Iya nggak ada. Orang kan Juve selalu dibilang kan bajunya hitam putih kan kayak korban ini tahanan kan. Kayak orang masuk penjara kalau hitam putih. Udah jelas-jelas bandit kok masih diikutin tuh Juventus. Itu aja udah aneh. Ferry Irwandi kan Juventus dia. Juventus. Mamat, kau juga ya Muslim. Ari Kriting. Nah itu orang-orang aneh, orang-orang aneh. Iya Juventus. Tapi bener sih kita tuh sebagai Juventini aja kadang mau ngebanter orang aja mikir 2 kali. Kok iso mikir 2 kali? Karena dosa kita dulu banyak. Iya di Calciopoli. Ya tapi ya enggak, Milan juga kan sebenarnya. Milan juga. Kan Inter yang ada pasti bertahan Inter. Ya. Iya bener. Emang bola tuh emang nggak bisa. Yang ngefans sama Arsenal kan juga gitu. Orang jelas-jelas si Partey pelecehan. Tapi kan ditahan-tahan sama manajemen. Tahu-tahu emang dinyatakan bersalah gitu. Yang ngomongin Free Palestine
kena. Ya kan? Arsenal juga kan begitu sama. Emang bola ini kita nonton aja wes. Jalan Arsenal yang ngeritik dia ya. Saya masih takut sama akun X namanya Jalan Arsenal. Kenapa emangnya? Itu om-om paling ganas itu kalau debat. Oh, kamu ada takutnya juga di Twitter. Oh iya. Karena semua orang disikatin Takutnya sama sama fans Arsenal. Enggak, tapi fans Arsenal paling galak tuh namanya Jalan Arsenal. Itu orang pertama yang saya paling nggak mau urusan itu. Kenapa emang ya? Kenapa? Wah nggak mau lah pokoknya. Contohnya? Nggak mau pokoknya. Pernah debat sama sampean? Enggak, pokoknya. Tapi wah kalau debat susah dikalahin. Enggak, tapi kalau yang kita omongin tadi fakta, Tir. Itu mah pasti fans Arsenal juga ngerasa, kok begitu sih gitu. Tolong di Clipper tag Jalan Arsenal. Kemal. Abang siapa namanya Jalan Arsenal? Jalan Arsenal. Bang Jalan Arsenal. Nih jujur aja kalau masalah kasus itu memang kayaknya semua fans Arsenal mengakui. Tapi saya mengakui kalau Gyökeres adalah puzzle yang tepat untuk Arsenal. Makanya kayaknya musim ini Arsenal nggak finish di peringkat 2 lagi udah. Berapa? 3. Karena di atasnya ternyata Tottenham Hotspur. Sama Liverpool. Sama yang juara Chelsea ternyata. Ya. Tapi tetap merayakan London tapi tanpa Arsenal ya. Tapi seenggaknya si Gyökeres bro. termasuk striker baru yang udah ngegolin. Striker MU gimana? Kan main di Premier League juga cuma berapa menit, elah. Bro punya nyali ya bro ya. Tapi Cunha sama Boemo Bro punya nyali loh nih. Punya nyali ya. Untuk Cunha lawan sama Jalan Boemo. Arsenal tuh lumayan nyali loh. Enggak, respect gua sama Jalan Arsenal kata siapa gua. Tahu kan lu? Tahu Tahu lah akun orang, itu kan? makanya gua respect, gua bilang kan Gyökeres tuh puzzle yang tepat untuk Arsenal. Karena sebenarnya kalau udah kan tadi kan Arteta katakan udah repelita ya, udah 5 tahun, 6 tahun malah, mau 6 tahun. Terus dia udah dapetin Zubimendi, terus Iya. ada Gyökeres, Mosquera. Eze juga dateng. Eze. Maksudnya ini kalau gue nanya sama teman-teman gue fans Arsenal, ini udah saatnya harus ya mereka dapat trofi. Iya, bisa. Premier League harusnya kan lu bisa gini, kayak ketika Liverpool urutan 2 yang pertama City kan tuh Iya. poinnya gila tuh 90-an. Zaman dulu 90 udah pasti juara gitu. Iya. Tapi kan City-nya lagi gila-gila banget kan, nggak Iya. bisa kekejar. Terus Arsenal ketika lagi ngejajar sama City juga lagi gila banget. Tapi menurut gua di musim ini ya Arsenal dengan pemain-pemain yang ada, terus dengan striker yang udah dapat semuanya, Iya. harusnya sih ya bisa. Bisa trofi. Ya dan Liverpool lagi transisi. Ketiga tapi mantep bro. Itu Iya, NTT aja udah nyetak gol ya. Ya emang kan. jago talent scout-nya. Cuman aku masih... Sesko gimana Sesko? Hah? Sesko menurutmu? Nah ini gue belain Sesko. Ya, Sesko betul, tuh betul. bagus yo. Belum main penuh di Premier League. Iya, Sesko tuh kelihatan kok ada beberapa Ini bola-bolanya. aja. Tapi kan emang MU ini kan mau gimana pun toksik ya. Sesko tuh lebih bagus dari pemain basket aja udah. Jago loh dia basketnya. Dia bisa slam, dia bisa ngedang pakai Tapi- yang kaki, Apa? yang Iya. bola Ini, di Mang. antara. Tapi daripada Sesko, saya lebih salut sama Cunha sama Beumo. Nah kan Iya. gini, Lebih sebenarnya apa? Lebih apa? Mainnya Matias Cunha. lebih Ya Bagus gini. Kalau ngomongin pemain yang ke United terus kenapa jadi bego banget gitu, ya itu permasalahan si United juga ya. Maksudnya dari dulu pemain-pemain bagus tuh masuk ke sana tiba-tiba Iya nggak sih. bisa nyetak gol, tuh udah sering. Nah. ya Cunha itu bagus. bagus banget. Bang. Cunha terus kalau Satu yang nggak bagus. Apa? Dia minta dibeliin kopi sama Bruno di stasiun. Itu masuk itu menurutku ada video jadi mereka lagi nongkrong di stasiun mau berangkat ke Oh yang bakal lawan Fulham. Lawan Taman Fulham. bola. London. Jadi ada video si Bruno nya ngasih kopi ke Cunha. Nitip kan, nitip, Bang. Nitip. Nitip Tapi kan, kan dia gitu. anak baru bang. Ya nggak Bisa apa-apa kan nitip. kapten. Nah, tapi aku takut banget tahun ini sama Arsenal. Mainnya sangat meyakinkan, luar biasa. Iya, bagus Terlepas Arsenal. Saka juga cedera hamstring. Saka 3 bulan ya? Sebulan ya? Iya, pokoknya sebulan. Saka ini. Tapi kan Saka kan kebanyakan apa sih? Kalau keeping bola kan suka terlalu lama kan. Iya. Jadi siapa kanannya kemarin tuh? Aduh lupa. Nico Jackson. Nico Jackson. Nico Jackson. Iya, tapi maksudnya si Sorry, Noni Madueke. 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 Jackson Jackson. sama si Chelsea kan. Nico Jackson. Jackson kan mau belum Milan. Guku yang ngasih Milan yang Guku. Kuku ya. Kuku baru. Gila dia belinya kuku tuh Jadi emang kan tuh gini ya, kemarin tuh aneh. ada tweet rese banget jadi orang kan Nah. si Chelsea itu mau beli Garnacho kan. Ya. Udah ambil aja Chelsea, nggak apa-apa kita ambil aja nih fans Chelsea, udah ambil aja. Kalau bagus kita keep, kalau jelek kita jual ke Arsenal. Kan Arsenal dapetnya Kepa, Sterling, Ah. terus Madueke. sekarang Madueke. Madueke. Tapi Madueke kemarin ketika menang yang dia menang besar itu lawan Iya. Leeds, Lumayan ya. works berada di kanan. Iya. Iya, maksudnya kelemahannya Arsenal kan selama ini mungkin Saka ini tadinya kelamaan keeping bola kan. Iya. Jadi lupa lama crossingnya lah. Madueke ternyata enggak. Plus si pemain mudanya siapa? Max Doman. Iya, Domen bagus. ternyata. Yang bikin penalti dia. Iya, Ternyata makanya. emang. Oh iya, bagus. Tapi menurut tuh penalti apa enggak?
Yang apa? Nah, itu Enggak, bisa sebenarnya- diperdebatkan kalau itu. Sebenarnya bisa didebatkan. Sebenarnya kakinya nggak kena sih memang. Nggak tahu, nggak mau komen. Iya, cuman kan kalau mengganggu di kotak penalti tidak mau komen. Tetap nggak mau Ini komen. basing di Ini yang Penaltinya pemain Arsenal yang kartu Arsenal. merah, yang penalti Leeds. Leeds. Sampai kayak yang Konate nendang Gordon. ya. Nah, itu kan harusnya Bukan pelanggaran. Oh bukan, yang pelanggaran itu yang Trafford nendang pemain Spurs tuh. Harusnya kan kartu tuh. Betul nggak? Tapi yang si Newcastle lawan Liverpool kan Iya. si Gordon kartu merah si Van Dijk kan. Enggak, saya nggak apa-apa. Pokoknya semua pemain MU kartu merah ya. Karena bajunya aja merah. Ngomong kayak general, Bro. Ya namanya pribadi. namanya kesalahan dalam keputusan itu adalah ya itu part of the game. Iya. Oh. Nah, Itu yang bikin tapi- seru. Kalau tapi- perlu VAR tuh dihapuskan itu. biar Maradona Seru. bisa Tapi nyetak gol. satu yang apresiasi adalah saya suka body cam yang di wasit. Vibe-nya kayak e-football. Enggak, yang seru ini kalau misalnya ada VAR tuh wasitnya ngomong. Ini Oh iya, yang itu kamera, Amerika. Yang kamera di wasit itu. Iya, Iya. sama yang ngomong. Asik Misalnya, banget itu Itu lihatnya. asik. Kalau pas tanding bulan puasa juga bisa ngasih tahu kalau udah maghrib. Oh, ini pertandingan dihentikan dulu. Oh, iya. Muhammad Salah Iya, senang. bisa. Pisang-pisang. Iya, azan maghrib. Azan maghrib. dari Azan London. maghrib untuk wilayah London London dan sekitarnya. Bener. Tolong berbuka puasa. Mohon maaf Tapi nih, yo, di Manchester Manchester belum maghrib ya. Kesalahan dalam pembuat keputusan itu adalah part of the game ya. Masa setiap minggu ada. Mana setiap minggu ada Ini sih. menarik. Ben, itu adalah sebuah drama yang harus ada. Kadang yang diuntungkan Liverpool, kadang yang diuntungkan Arsenal, kadang yang diuntungkan City. Chelsea. Semua harus diuntungkan kecuali MU. Biar MU mendapatkan kampanye karena dari dulu diuntungkan terus. Enggak, masalah Jago MU dulu. diuntungkan wasit pun penaltinya enggak gol. Itu Itu apalagi No comment. sudah ditolong mau diapain lagi? Enggak, tapi kalau udah MU nolong. tuh menurutku ini Amorim resign. Enggak. Oh ya dong. enggak lah. biar Berapa wasit pertandingan tetap. lagi menurutmu? Berapa ya? Kalau Kenapa? sama Burnley kalah, keluar tuh 2 orang. Alasannya nggak gini, kita tanya aja. Kenapa Oke, alasan Amorim mesti cabut? Ego banget, udah tahu 3-4-3 nggak cocok, Bukan dipaksain. nih, ini gue jelasin nih ya. menarik. Nih. Formasi 3-4-3 pas main tuh juga bukan full 3-4-3. Iya, jadi- So, formasi di Premier League itu kalau nyerang semua tim Premier League tuh udah 3-2-5 kalau nyerang lu lihat. Oke, iya. Terus? Tapi ini bukan masa Amorim doang. Terus? Pemainnya keren. Iya, Oh, emang bego. kemarin enggak, tapi masalahnya kemarin ketika 0-1 lepas lawan Arsenal, ini kalah tapi menurut kita Arsenal kesusahan lawan kami. Ya emang Sekarang ganti iya. pendapat lagi. Jadi yang benar mana? Pertahankan Amorim, ganti 22 Kalau pemain. kamu berarti pertahankan. bubarkan tim, Gua sih. jadi tim baseball. Bentar. Ada Dia mau emosi, masalah dia pasti PKM-nya berantakan. Nah, ini saya simpulkan, saya moderator seminar hari ini. Jadi kalau Dr. Tirta setuju Amorim dipecat. Iya. Bang Tio. Ya sebenarnya kalau dipecat kan dia nggak ada untungnya di dia juga. Iya, pendapatmu aja. Stay atau gua stay. Stay, oke. Bang Kemal. Ya tadi kan Ada dia pendapat bilang minta dibubarkan Manchester United. iya. Saya sih bubarkan. Dapur. London udah. Nah, tapi Dapur gini, maksudnya. kalau soal MU sebenarnya tadi kan udah dibilang juga 3-4-3 itu sebenarnya bukan formasi yang sebenarnya. Bukan. Kan 3-4-3 memang di Premier League belum ada yang pernah juara dengan 3-4-3. Ada satu sih Chelsea. Conte. Conte, Chelsea benar. Cuma rata-rata pemain IPL tuh sekarang udah pakai inverted fullback kan. Betul. Jadi di mana mereka tuh numpuk di tengah kayak City. Sayangnya Rico Lewis-nya jelek aja lah. Rico Lewis-nya kemarin mantep. Iya, Rico Lewis kemarin ada di lapangan. Jadi kan Marmus di depan gawang nyetak iya. gol. Jadi emang Amorim ini belum ketemu. Kalau menurut gua MU jangan jadi tim mediocre apa-apa ngecat pelatih terus sih. Enggak. Ngecat pelatih harus bertahan. Karena kalau pecat pelatih mulai dari nol lagi. Rekor dia tuh jelek banget loh. Ya nggak Emang masalah. Gila, kalian dong. percaya ya? Percaya. Ya udahlah. Kita Iya. lihat seberapa besar kesabaran kalian. 7. Ya, kita mau udah Rekor dia tuh sabar-sabar. lebih buruk dari ETH loh. Gak masalah. Nggak masalah, nggak masalah. Kita... Rekor Amorim itu lebih buruk dari ETH. Iya terus kenapa? Bukan tim Anda juga. Tapi yang lucu dari MU ya, jadi waktu pas pertandingan lawan Fulham kan tim London kan lagi menang semua lah. Tim Iya. London ini lagi menang besar lah gitu. Iya. Semuanya yang tim-tim besar ya. Fulham pun seri gitu. Nah, ketika tim London ini semua jago set piece, cornernya kan keren-keren semua. Chelsea, Iya, Arsenal iya, gitu. iya. Even Fulham tuh bagus juga set Bagus. piece-nya gitu. Tim London kan terkenal gitu. Nonton MU pas set piece, itu tuh kayak nonton Liga
Indo. Nicaragua. Iya. Nicaragua. Iya itu. Karena sekarang masih MU doang yang kayak pas corner udah kayak kita main bola di sini aja ditarkam udah masuk aja semua di kotak penalti semua. Saya tuh tarafnya kenapa Ker? Karena kasihan. Ya udah, kita udah sebagai korban bukan Iya, lawan udah lagi, korban, kita ya. korban. Korban. Saya udah tahap di mana kayak gini nih, kayak ini kan kita nge-tag waktu itu kemarin MU kalah lawan Grimsby Town ya. Iya. Siapa sih yang pikir MU bakal kalah sama Grimsby Town? Ya itu. Nggak ada kan? Divisi 4. Kalah. Jadi Pelatih lari saya tuh begadang sampai jam 6. Kalah coy. Sampai penalti ke-12. Nah, lu bayangin ya. Siapa? Tapi kalau lu lihat pertandingannya, selain Onana kayak mantap ya kan? Iya. Ugarte amat tabrakan, Onana mantap ya kan. Terus juga emang pas babak kedua, intinya kacau penalti. Onana dari 5 tendangan yang ditepis, yang bola ketahan cuma 1, yang 4-nya masuk ke gawang. Terus ini paling lucu banget di Twitter Dok. Jadi ada kipernya si Grimsby itu fans Man United. Ya marah juga kan. Dia bilang, gue tuh fans Man United, gue juga bingung perasaan gue gimana ya. Lawan tapi it's football. Terus ada komen bahwa, bro, these lads ngebiarin kita nyetak 11 gol di penalti, tapi Onana nggak bisa nge-save apa-apa gitu. Jadi kayak, emang udah mantap. Iya, udah. Onana lebih save money karena kondisi sudah gesekan antara Liverpool dan ngomongin soal penalti ya, kemarin kan gue pas nge-podcast juga ada obrolan seru lah soal Declan Rice ngasih penalti ke Gyökeres ya. Nah dia ngasih penalti, banyak perdebatan yang dia bilang Gyökeres yang minta gitu, pada Declan Rice yang mau ngambil. Tapi ternyata ada satu fans Arsenal bilang ke gue, Arsenal tuh ternyata tradisinya begitu. Oh, okay. Si kayak Declan Rice-nya itu ngejaga, harusnya itu peran itu Odegaard ternyata. Odegaard tuh ngejagain kotak penalti sebelum penendang aslinya nendang. Jadi dia ngamanin dulu. Dan dia kayaknya Arsenal dong yang kayak gitu. Jadi diamanin. Coba kalau MU juga Bruno sebelum nendang diamanin dulu, mungkin jadi. Nih Dok, pemain tuh pernah nggak nih ya, main Liverpool nih. Mengambil penalti, terus siap-siap, kesenggol sama wasit. Terus bete, nendangnya atas. Itu tuh mungkin karena dia banyak pikiran. Belum cicilan. Banyak pikiran, tekanan, ada satu trigger kecil. Hal itu. Iya. Tapi kan harusnya profesional. Harusnya kan, makanya. Enggak, kalau menurutku dalam taraf rival kasihan. Ya udah, nggak apa-apa. Enggak, Bruno Fernandes tuh lagi berat ini soalnya Pak Mukti, Patio sama Patir. Tadi lagi mikirin, Ronaldo Piala Dunia terakhir harus juara nih. Itu enggak, dia mikir kayak pusing dia. Ini orang udah tadi nyebut liga lokal, sering gesekan sama CR7, sering gesekan sama timnas. terus tadi nyebut jalan Arsenal. Ini kenapa sih? Emang jalan hidupmu itu mencari permasalahan. Terakhir sama ini ya Bang, waktu timnas sama Jepang ya? Apa itu? Terakhir gesekan sama netizen. Oh enggak, kalau itu emang kita Jepang emang udah dibantai mau gimana pun ngomongin Rolex ya ngomongin aja. Oh ini ada nih, pemain Jepang jago-jago amat. Oh ya ini diserang nih pemain Jepang jago-jago amat. Gak mau naturalisasi aja, lumayan lo bisa dapat jam tangan G-Shock tapi ya. Hidupmu tak tenang ya kalau memang nggak buat gesekan ya. Kan G-Shock asli Jepang, Tir. Iya kan dia kan pasti dia peduli UMKM. Kenapa dari nggak G-Shock, kenapa nggak Seiko? Iya. Kenapa nggak Q&Q? Ada kan sempat. Ada harganya 25.000. Kenapa nggak jam tangan di Don Quixote? Ya, soalnya kan kalau G-Shock kan semua orang pakai jam tangan, kan berhubungan sama jam tangan kan. Seiko kan mungkin jam dinding. Iya. Kalau G-Shock jam tangan. Sekarang kita tanya aja nih, gimana? Ini paling pertanyaan buat Kemal, menurut lo ketika Tom Haye sama Eleanor Reynolds pindah ke Persib, gimana Mal? Biar Kemal yang jawab kan, bukan kita, Kemal yang jawab tuh. Aduh. Kemarin United fokus loh, cuman ngetik ini habis loh akunnya. Iya. Kan cuma tanya. Kan cuma nanya, menurut lo gimana pendapat lo? Gila. Nggak, dari semua yang kita omongin yang paling serem ini loh. Yang paling seru. United fokus bahas ini tuh hancur Joy akunnya Joy. Parah cuy, kemarin di Twitter Ufi pas gue Nggak ngeliat komennya berani gak aku. kelar. No comment aku. Kemal aja yang jawab. Kemal yang jawab, makanya Ya, kita nanya Kemal, kita gak komen. Gila. Ya gini aja deh. Yang penting kan Tom Haye sama Eliano. Iya. Yang penting ada waktu bermain aja lah. Menit bermain. Menit bermain. Yang penting dikasih menit bermain. Terus pendapatmu soal suruh stop naturalisasi bener gak? Dukung gak? Apa itu? Stop naturalisasi. Yang dia kemarin kan dia bilang gini, kalau misalkan kita gagal Piala Dunia, mending stop naturalisasi lah, apalah ini. Sama bla, ini bla, bla. Dok, bilang apa namanya, setiap kali ada pertandingan kenapa lu minta naturalisasi mulu? Oh, Ya, ada. menurutmu Gimana? pendapat itu benar Bagaimana? gak? Ya.
Enak ya dia ya. Ya kan dia kan tukang gesekan. Lah katanya nggak suka. Nah, gini. Itu pendapatmu benar gak itu? Nggak, sebenarnya kalaupun kita kan udah banyak pemain diaspora di kita, bahkan bisa 11-11-nya kita udah bisa pemain diaspora tuh bisa pemain kita. Cuma kan kita butuh tetap Marcelino, tetap butuh pemain lokal. Positifnya adalah ketika beliau ngomong kayak gitu, berarti intinya adalah itu tuh jalan terakhir kita untuk lolos Piala Dunia. Kalau sampai diaspora ini aja langkah ini gagal, ya kita mau ngarep apa lagi? Nggak mungkin kita mau ngambil pemain dari Argentina, kita ambil Dybala udah nggak bagus nih di Roma, buat kita aja kan nggak mungkin gitu. Jadi itu jalan paling putus asa ketika kita dengan naturalisasi kita gagal. Makanya mungkin kalau gue positifnya stop naturalisasi, tapi ya udah kita fokus ke pembinaan aja. Berarti kamu setuju sama anggota DPR itu? Ya di satu sisi setuju aja sih dia ngomong bagus kayak berarti kan pendapatnya. Ya oke aja walaupun ya sebenarnya abis ini saya juga tetap diserang sih ngomong. Mau kita setuju naturalisasi salah, mau kita nggak setuju salah. Jangankan orang Indonesia, orang Mesir aja Muhammad Salah. Itu bener. Bagus. Ini bagus. kenapa setiap saya datang jadi absurd sih bahasnya? Ya tapi dia bagus. Iya kan namanya emang Muhammad Salah. Bener dong. Aku mau tanya langsung, kau kan udah bahas bola. Ya, apa? Udah bahas bola sekarang. Ya. Nah, Terus bahas UFC, bahas basket. Ini NBA mau main, terus gimana? Konsistensimu gimana? Kau setiap olahraga, cabang kamu buat podcastnya? Ya enggak, maksudnya ya kalau bisa bikin, karena pemainnya nggak ada Tir di Indonesia kan. Kalau aku kan patokannya Barstool Sport kan. Apa itu? Barstool ada Portnoy, punya Portnoy. Jadi Barstool itu kayak ya bukan kayak ESPN atau Sports Center, tapi intinya satu orang bisa ngomongin banyak olahraga gitu. Sama siapa Billy Cohen ya satu lagi kalau nggak salah. Kalau lupa benerin ya. Tapi intinya adalah di Indonesia tuh bola ya bola aja spesifik gitu. Basket ya basket aja. Nah, kalau karena dulu aku ngikutin semua olahraga Tir waktu zaman sekolah, jadinya nonton American sport lah intinya, nonton NFL, MLB, makanya knowledge-nya punya dikit lah. Jadi semua convert shifting-nya bagus loh dia tuh. iya. Basket apa kamu timnya? Apanya? Basket timnya apa? Basket apa timnya? Timnya? Los Angeles Lakers. Dan Kobe Bryant, tim Lakers Nation dia. Beda. Aku Iya. aspak inti. Apa namanya? Apa ini kalau asantik pandu beda? Beda itu. Aslak inti. Tapi Bang Kemal sekarang nggak cuma merambah di bidang itu. Sekarang dia juga jadi sutradara dan produser film. Oh iya benar. Lu nggak bikin film bola gitu? Bola gitu Bang. Nggak ada penontonnya. Atau isu apa yang menurutmu bisa diangkat di film bola ya? Enggak, masalah film bola nggak ada penontonnya sih. Kayaknya film olahraga di kita tuh nggak ada penonton. Nah ini Cahaya dari Timur. Cahaya dari Timur. Bagus. Ya menang FFV-nya doang, penontonnya emang nggak ada. Oh iya ya. Iya, Cahaya dari Timur, maksudnya nggak ada. Gara-gara bola Itu film dokumenter pengaturan skor. Itu bisa. Viral tuh kayaknya. Kalau dokumenter Berarti bisa. sudut pandangnya dari sisi mafianya atau wasit? Itu yang kayak tukang bakso. Saya yang namanya. Oh iya, aku pakai boraks ini gitu-gitu. Cocok. Ya, cocok itu ya. Ya mungkin kalau dari mafia bola bisa-bisa aja sih mungkin ya. Dokumenter Tapi palingan ya. dokumenter sih. Karena menurut gue dokumenter bola di Indo tuh Jarang kan? Jarang. Jadi kalau dulu ketika gue Bagus loh. ketika di Purwokerto gue tuh selalu bikin artikel, ada namanya kayak WRD Now tuh bikin satu artikel ngecari tahu kemana nih pemain ini sekarang. Kayak misalkan apa kabar timnas Era inilah Piala ya. Asia 96. Iya. Sekarang ngapain? Dan itu ternyata Iya. artikel lumayan laku. Itu dokumenter. Dibikin dokumenter juga bisa, atau nggak kayak bikin apa ya? Pokoknya kalau misalkan kalau lu tau Copa 90 nggak sih? Copa 90 ya. Copa 90 dokumenter. Jadi pas gua ketika Zoom sama mereka pas gua di Purwokerto, jadi ternyata Copa 90 itu ngebikin dokumenter based on article features yang dibikin di majalah Purwokerto. Copa 90 itu yang di stadion. Gitu, Yang nyobain makanan di stadion itu kan? ya macam-macam dia ada kontennya macam. Jadi dia tuh ngambil dokumenter. Nah di Indonesia terakhir yang bikin dokumenter tuh menurut setahu gue ya, correct me if I'm wrong, tuh belum ada. Kalau ke stadion, ngerasain stadion tuh ada Ibnu, ada Bang Valen, semua udah ada lah. Tapi yang dokumenter kayak apalagi kalau bikin dokumenter kayak misalkan apa kabar Kramat 3 Yuda apalah gitu yang yang udah hilang gitu Bagus. kan. Itu bagus. Emang film apa ntar lagi yang rilis? Ada film komedi, jadi Tubarang, ada ya tuh. Yang main Oki Rengga, Digi Divi. Langsung mau tulisannya. Iya jadi Tubarang yang main Wongso, anak stand up juga sama Stephen Wongso. ceweknya Baby Sabina. Mukti nggak diajak? Belum. Mukti sibuk ini speak bola. Aku tuh campers sebenarnya. Pegang kamera. Campernya kapur baru stop.
Pampers aja nggak tahu. Ini kapan tayang filmnya? 18 September ini, 18 September 2025. Itu coba deh sinopsisnya gimana? Sinopsisnya cerita. Iya sebenarnya mereka bertiga anak kuliahan, udah lulus, wisuda, tapi sulit nyari kerja sehingga memaksakan diri jadi pawang hujan. Tapi kenapa pawang hujan? Iya karena Matilah aku lah nih, itu yang paling gampang pawang hujan. Maksudnya kan waktu itu viral itu Burara tuh yang di MotoGP. Itu yang gampang. MotoGP. Ya gitu-gitu. Jadi ya pawang hujan. IKN waktu itu berangkatin pawang hujan kan. Iya. Buat 17 Agustusan. Ujung-ujungnya kan balik ke Jakarta lagi juga kan. 17 Agustus. Oke, Kemal. Jangan lupa nonton ya filmnya September berarti ya. September ya. Itu pas ulang tahun anakku lagi. Nonton dong. Nonton. September, Dirayakan di bioskop. Iya, pokoknya apapun yang saya omongin buat teman-teman di sini, saya cuma bercanda. Takut. Oke, kita langsung aja menuju segmen Muk Trivia paling clear. Iya. Jadi ini Bang Kemal. Trivia nih, Kemal. Waduh, sulit nih gua paling masalah trivia. Ini cuma dengerin doang aja. Nama-nama Iya. pemain unik yang tersebar di seluruh pelosok dunia. Oh, iya. Jadi hari ini temanya adalah pemain-pemain bola dengan nama bumbu dapur. Nah, ini sudah saya temukan dari beberapa pelosok dunia. Yang pertama ada pemain dari Cremonese U18. Cremonese U18. Iya, dia pemain dari Albania, posisinya kiper. Namanya? Dia di Italia terkenal sebagai pemain yang paling kecut. Nah, Kenapa kecut? karena nama dia adalah Samuel Cuka. Samuel Cuka. Mana? Samuel Sekira Samuel Cokli. Samuel Cuka. Ini antara bapaknya suka makan bakso pakai cuka atau sebenarnya suka tapi yang imut cuka gitu. Aku Kira cuka mau kamu mana gitu. Kalau itu bapaknya suka makan cuka, apa kabar itu Fulham? Berarti kan bapaknya suka. Lanjut dok. Ini pemain dari Serbia. Pemain dari Serbia berusia 98 berapa ya? 98, 27 tahun ini. Ya, 27. Pemain ini pemain yang bikin gurih pertandingan. Micin. Apa namanya? Pemain ini bernama Petar Micin. Karena dia bikin gurih. Wis kok keringet jampes. Micin. Petar Micin. Pasti lu udah banyak pertanyaan nenek. Dok, Micin bikin bego gitu pasti banyak nanya lu ya? Enggak, itu udah kejawab. Itu sudah pada cerdas. Oh iya, udah Tirta bisa tuh kasih tahu faktanya itu. Ini lanjut lagi dok. Ini ada pemain dari Prancis. Sekarang kebetulan nganggur ya, tanpa klub. Oh, tanpa klub. Posisinya gelandang serang. Jadi buat klub-klub silakan kalau mau diambil. PSM nggak mau. Bisa jadi ini, karena pemain ini tuh campuran dari gula, terus micin, terus lada, merica, Kolesterol tuh ya. palawija segala macam. Karena pemain ini bernama Jonathan Bumbu. Ada orang namanya. Gue tahu kerjaan paling gabut. Mulai jereng pemain. Makanya kamu nggak dapet klub. Posisinya aja kalau tulisannya gelandang serang orang Banten. Iya, orang Banten dia. Banten emang bumbunya khas orang Banten. Oke, terakhir ini ya. Terakhir ini berasal dari Prancis lagi. Wah, udah pensiun ini. Oh, udah pensiun Karena ya? dia ketika bermain bola itu bikin suasana terlalu pedes. Pemain ini bernama Erik Lada. Ada Erik Estrada. Iya, Erik Lada. Ini aku 3 minggu kesini edan ya bos. Erik Lada. Iya. Rai ini loh bos. Coba mukanya di zoom tuh. Itu Lada. Ya kemudian Saya satu tuh kayak Ari Kriting. Iya. Kayak Ice Speed. Mirip Ice Speed ya. Ice Speed Erik ya. Lada. Rezekinya aja beda ya. Umurnya berapa dia? 59. 59. Itu dapat tuh Piala Dunia loh. 1. Iya, Enggak, dia 21, ini. Prancis 21. Mantan Edan penyerangnya. aku bos. Erik Lada. 3 minggu gak kesini, tadi gila semua ini. Dan narsumnya tuh, aku kan narsumnya sebelum ini siapa? Ferry Irwandi. Ferry Irwandi sebelumnya Onadio Onar. Leonardo, Iya. sebelumnya Raditya Dika. Iya. Oh lama-lama Mas Panji nih. Dia Udah. baru kesini. Udah, Udah. juga. Iya. Enggak. Ibzi kan Oh, dia. Ibu Ibzi. Ibzi ya. Oh, Panjinya belum. Edan aku cok. Lama-lama Rocky Gerung ini tamunya. Najwa Shihab. Nah. Oke. Iya. Siapa bintang tamu minggu depan? Kita masih nantikan kita aja ya. nantikan, Iya. masih kita rahasiakan. Ya intinya clue-nya
hurufnya Z lah namanya gitu. Nanti kita Hurufnya Zeus. Zeus. Zamruta mungkin ya. Zeus maksudnya apa Zeus? Heruduta atau? Enggak, dewa. Dewa. Bukan Hercules. Zeus. Hercules. Ya udah di akhir seperti biasa kita kasih pertanyaan Pak Kemal, pertanyaan Ya. pamungkas bagi Ya. Pak Kemal nih, jawabannya masih serius Pak Kemal. Iya. Apa arti sepak bola menurut Kemal Palevi? Widih, serius banget. Emang. Ini jawaban serius ya? Iya. Arti sepak bola menurut gua Kemal Palevi adalah yang menyatukan kita semua rakyat, ya kan. Dia tuh pesta rakyat, makanya kan kalau ada World Cup atau apa segala macam kan. Jadi menyatukan kita semua, mau orang kaya, mau orang bukan kaya, non kaya, semua disatukan oleh Jago sepak banget ya. bola. Ya, bahaya sekarang. Football for everyone. Iya, football for everyone. Kalau jawaban nggak serius? Kalau jawaban gak serius, ngapain nonton bola, Cuk? Orang nonton bola. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di